Hai, saya Marcella Eka Fitriani dengan NIM 856498794 jurusan PGSD. Pada video ini, kita akan membahas tentang analisis faktor penyebab yang mungkin memicu gangguan membaca pada anak serta penanganannya. Gangguan membaca adalah kondisi di mana anak memiliki kesulitan berkelanjutan dalam mengenali huruf, menghubungkan bunyi huruf, mengeja, atau memahami isi bacaan. Hal ini juga bisa disebut dengan disleksia. Disleksia sendiri termasuk ke dalam jenis gangguan belajar spesifik yang paling umum. Disleksia digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama diantaranya adalah disleksia fonologis, yang dimana anak sulit membedakan bunyi bahasa, susah merangkai bunyi menjadi kata, dan sering salah membaca huruf yang mirip, seperti B dan D, P dan Q, serta M dan N. Kemudian ada disleksia permukaan, di mana anak bisa membaca kata sederhana, tetapi susah membaca kata yang tidak beraturan atau kalimat-kalimat panjang. Kemudian ada disleksia campuran antara disleksia fonologi dan disleksia permukaan. Yang terakhir ada gangguan pemahaman bacaan, di mana anak bisa mengeja dan membaca lancar, tetapi dia tidak mengerti arti atau isi teks bacaan yang telah dibaca. Faktor penyebab terjadinya disleksia bisa dari faktor internal yang berasal dari diri anak. Misalnya, faktor neurobiologis dan genetik. Jika ada saudara atau orang tua anak yang memiliki kesulitan serupa, maka risiko kepada anak akan menjadi lebih besar. Faktor kognitif, di mana lemahnya kemampuan memori kerja, daya ingat jangka pendek, kemampuan membedakan bunyi, atau kemampuan membedakan bentuk visual. Hal ini menyebabkan anak sulit menyimpan urutan huruf atau kata dalam ingatan saat membaca. Kemudian faktor fisik dan kesehatan. Hal ini mungkin ada gangguan fungsi indera yang belum terdeteksi seperti penglihatan kabur, mata juling, atau gangguan pendengaran ringan. Selain itu, riwayat sakit berat, kekurangan gizi, atau kurang tidur juga bisa mengganggu konsentrasi dan kemampuan menyerap pelajaran. Yang terakhir, faktor psikologis, di mana anak merasa rendah diri, cemas berlebihan, trauma, atau kurangnya motivasi. Anak yang merasa takut salah atau dimarahi saat membaca akan menolak belajar, yang lama-kelamaan menghambat kemajuan kemampuan membaca. Kemudian pada faktor eksternal, mencakup faktor pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini, metode mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak, pengajaran yang terlalu cepat, atau guru yang kurang memahami perbedaan kemampuan anak juga dapat menyebabkan gangguan membaca pada anak. Kemudian, kurangnya latihan dan pengulangan materi juga membuat anak tertinggal jauh. Lalu ada faktor lingkungan keluarga, di mana anak kurang distimulasi bahasa sejak dini, seperti jarang diajak bicara, bercerita, atau jarang dibacakan buku. Kemudian bisa juga dari faktor sosial dan budaya, karena biasanya pada daerah tertentu kita menggunakan dua bahasa yang belum terarah atau kondisi lingkungan yang tidak kondusif, seperti bising, tidak tenang, sehingga anak sulit fokus saat belajar membaca. Kemudian, penanganan harus dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan anak, serta melibatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan ahli. Langkah-langkah dan metode utama yang dapat kita lakukan sebagai penanganan terhadap anak dengan gangguan membaca. Prinsip dasar penanganan yang pertama adalah pendeteksian sejak dini, karena semakin cepat diketahui, maka semakin besar peluang anak untuk berkembang baik. Kemudian yang kedua, jangan menyamakan target kemampuan anak dengan teman sebayanya. Lalu, hapus rasa takut, bangun suasana positif, hindari hukuman atau ejekan saat anak salah membaca. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran khusus, diantaranya metode fonik, yang mengajarkan hubungan antara bunyi dan huruf secara sistematis. Anak diajak memecah kata menjadi bunyi-bunyi kecil lalu merangkainya kembali. Lalu ada multisensori, menggunakan gabungan indera penglihatan, pendengaran, gerakan, dan peraba. Contohnya mengajak anak menulis huruf di pasir atau tepung sambil mengucapkan bunyinya. Lalu ada pengulangan bertahap, di mana materi dibagi menjadi bagian kecil,
Diulang berkali-kali dalam durasi pendek namun rutin agar masuk ke ingatan jangka panjang. Lalu ada teknik membaca berbimbing. Guru atau orang tua membaca dulu, lalu anak mengikuti. Kemudian dibaca bersamaan, baru akhirnya anak membaca sendiri. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah adalah memodifikasi pembelajaran, memberikan teks dengan huruf yang lebih besar, jarak antar baris lebih lebar, atau menyediakan teks rekaman suara. Lalu melakukan pendekatan individual, melakukan bimbingan khusus di luar jam pelajaran biasa secara perlahan dan sabar. Lalu mengevaluasi berkelanjutan, memantau perkembangan anak secara berkala, tidak hanya melihat nilai akhir. Kemudian membangun kepercayaan diri anak, memberikan pujian atas setiap kemajuan kecil, mengajarkan teman sekelas untuk saling membantu dan tidak mengejek. Kemudian peran orang tua juga sangat penting saat anak berada di rumah. Misalnya melakukan pelatihan membaca setiap hari dalam waktu singkat 10-15 menit namun rutin. Menjadi contoh untuk membiasakan kegiatan membaca di rumah agar anak meniru kebiasaan tersebut. Melakukan komunikasi terbuka dengan guru untuk mengetahui perkembangan dan hal apa yang perlu dilatih di rumah. Hal yang paling penting sekali adalah menerima kondisi anak, tidak membandingkan anak dengan saudara atau teman lain, serta selalu memberikan dukungan emosional. Jika dirasa kesulitan sangat berat, hal terakhir yang dapat kita lakukan adalah melibatkan ahli. Orang tua perlu berkonsultasi dengan psikolog pendidikan atau terapis bicara untuk mendapatkan asesmen lebih mendalam dan program terapi khusus yang lebih intensif.